Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketika kita ngomong kolaborasi atau kerjasama, pentingkah pada saat ini, saat dalam kondisi pandemi? Ya, sejauh mana dan pada bidang apa saja kita bisa berkolaborasi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Teman-teman semua, disadari atau tidak, kita nggak bisa atau nggak mungkin menjadi orang yang memang hidup sendiri, menjadi Superman atau Superwoman. Nggak bisa ya. Dan saat ini kita harus membutuhkan dan dipaksa memang membutuhkan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain untuk menjadikan kerjasama antara satu dengan yang lainnya, berkolaborasi dalam satu bidang dengan bidang yang lainnya, dengan antara satu orang dengan orang lainnya. Dan diharapkan dengan kolaborasi itu bukan Superman, bukan Superwoman, akan menjadi sebuah super team. Yes, sebuah kekuatan tim yang akan menjadikan kita menjadi hebat. Bukan hanya kita sendiri, bukan hanya individu saja, tapi kekuatan tim akan menjadi hebat. Nah, apa kuncinya agar sebuah tim itu menjadi hebat? Ternyata kuncinya adalah kolaborasi, teman-teman. Jadi hari ini, yuk kita kembali merefresh pengetahuan kita, merefresh keinginan kita untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam hal apapun. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin teman-teman juga bisa mencari hal-hal yang lain. Yang pertama, kolaborasi itu yang pertama adalah dalam belajar. Ya, hari ini kita diminta untuk berkolaborasi. Kita belajar dari jarak jauh, kita belajar dari rumah. Akan tetapi kolaborasi tetap kita lakukan. Ya, apalagi di saat ini, di masa pandemi, kolaborasi antara guru, orang tua, siswa menjadi hal yang sangat penting. Ya, kolaborasi antara siswa dengan guru dalam proses pembelajaran, kolaborasi antara guru dengan orang tua dalam komunikasi yang nyaman antara rumah dan sekolah, kemudian kolaborasi antara ketiganya, ya, antara siswa, orang tua, dan guru akan sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Betul nggak sih? Ya, jadi adanya kolaborasi yang hebat, yang menarik, yang harmonis, hubungan yang saling melengkapi, ya, komunikasi yang lancar, tidak tersumbat, kolaborasi yang luar biasa dalam hal pembelajaran ini menjadi penting, teman-teman. Dan juga sama ya, jadi teman-teman juga bisa melakukan kolaborasi dengan teman sekelas melalui daring dan seterusnya. Luar biasa. Nah, ternyata dalam hal pertama, kolaborasi dalam belajar ternyata sebuah keniscayaan. Yuk kita kolaborasi dalam proses pembelajaran ini, sehingga kita akan menghasilkan pembelajaran yang luar biasa. Target pembelajaran dapat tercapai dengan kita melakukan kolaborasi. Bener banget. Yang kedua, dalam proses kolaborasi adalah ternyata dalam hal bisnis atau hal pekerjaan, ternyata itu juga membutuhkan kolaborasi, teman-teman. Ya nggak sih, ketika kita bekerja itu bisa sendiri? Nggak mungkin banget, kita membutuhkan yang lain. Oke, Anda bergerak dalam bidang jasa ataupun barang sama saja. Bayangkan ada satu produk, satu barang. Nggak mungkin barang itu kita cari sendiri bahan bakunya, kita buat sendiri, kita pasarin sendiri, kita modifikasi sendiri, dan seterusnya. Pasti kita membutuhkan orang lain. Apalagi skalanya sudah besar. Maka kita harus kolaborasi dengan banyak pihak, banyak stakeholder. Oke? Kalau dalam bidang produk seperti itu, bagaimana dengan bidang jasa? Ternyata juga sama ya. Teman-teman semua, dalam bidang jasa ketika membuat event misalnya, membuat sebuah acara misalnya, ternyata juga itu harus kolaborasi antara semua. Nggak mungkin kita jadi pembicaranya, nggak mungkin kita juga sekaligus syutingnya, nggak mungkin kita juga sebagai marketingnya, cari pesertanya. Oke, luar biasa. Maka di sana banyak sekali pihak yang terlibat. Oleh karena itu ternyata dalam bidang bisnis, dalam bidang industri, dalam bidang pekerjaan, kolaborasi menjadi sangat-sangat penting. Yang ketiga, dari contoh kolaborasi yang bisa kita lakukan dan sekarang menjadi tren adalah kolaborasi dalam keluarga. Iya, teman-teman, apa jadinya kalau masing-masing keluarga ego, menonjolkan egonya masing-masing? Si ayah dengan keegoan ayahnya, ibu dengan keegoan ibunya, anak dengan keegoan anaknya, nggak akan jadi. Apalagi sekarang kita kumpul blek semua di satu rumah.
Oke, kalau nggak ada kolaborasi yang hebat, kalau nggak ada kerjasama yang luar biasa, nggak akan itu berjalan. Oke, nggak akan itu berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kolaborasi dalam rumah, kolaborasi dalam keluarga adalah sebuah keniscayaan. Oke, sehingga teman-teman semua, dimanapun posisi kita, apapun goal setting yang kita harapkan, entah itu belajar, entah itu bisnis, ataupun dalam keluarga, yuk sama-sama kita berkolaborasi. Ya, teman-teman, kalau tadi sudah kita bahas tentang kolaborasi dalam belajar, kolaborasi dalam bisnis, kolaborasi dalam keluarga. Ngomong-ngomong, kalau Anda, teman-teman semua, kolaborasi dalam bidang apa sekarang? Tulis ya di kolom komentar, berikan saran kepada kita-kita, berikan saran kepada kita semua, apa sih yang kolaborasi yang sudah Anda lakukan, dan apa sih mungkin tantangan-tantangan baru selama kolaborasi. Yuk, silahkan ditulis nanti di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi apa dan bagaimana tantangan-tantangan dalam kolaborasi, sehingga kita semua akan semakin baik, semakin menjadi orang-orang yang terus belajar, menjadi orang-orang yang terus berkeinginan untuk memantaskan diri menjadi seorang pembelajar, dan memantaskan diri menjadi pembelajar yang hebat, pebisnis, atau tadi ya orang yang bekerja secara hebat, dan kolaborasi yang hebat dalam keluarga. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita, tetap semangat, tetap belajar, tetap optimis, tetap jaga kesehatan kita. Semoga kita semua selalu berkolaborasi dengan hal-hal kebaikan, bekerja sama dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Mohon maaf, sampai jumpa di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.